Iya mawon penganggur pengacara. Tidur. Pengacara. Ini rewangi Pak. Ya ya begini. Saya anak rasu salahnya kan digawe. Udah. Buani. Kayak buani kasar. sebelum pelajaran dimulai, mohon dipimpin dulu berdoa. Ya, gerak. Buani. Gerak. Hai. Gerak. Teh aja nih. Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Afrizal, Hadir. Alvino, Hadir. Andika, Hadir. Andrea tadi ini ya rapat apa PMI? Oh iya PMR, iya rapat ya. Bayu Agung, Diki Arianto, Ada. Dimas Surya, Hadir. Fariza, sakit ya? Fajar Yunias, Jova, Fetirza, Tendra, Muhammad Fadil, Muhammad Alif Rifai, Muhammad Rizky, ikut ini ya, pepet juga ya tadi. Rafa Adi Putra, Satria Wahyu, Wahyu Bola, Butanya Sutisna, Dosa pada gak? Pepet juga. Pak Is pepet juga ya? Pak Is. Iya. Baik, hari ini jangan bicara sendiri dong. Ini materinya mau dimulai loh. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan input digital pada Arduino Uno melalui simulasi push button menggunakan platform Bobby. Seperti biasa Bobby yang kalian gunakan itu ya. Apakah sudah ada yang tahu push button? Belum. Ini gambar apa coba? Ya, push button itu seperti ini ya. Satria, ngapain itu? Coba ini apa Satria? Button. Fungsinya? Untuk menyalakan. Menyalakan? Ya, untuk menyalakan bisa, mematikan bisa. Kalau ini contoh di sini, contoh button yang ada di sini. Saklar Bu, saklar. Ya, saklar. Terus kalau ini termasuk push button apa enggak? Ya, termasuk push button ya. Terus gimana cara remote ini bisa menyalakan TV? Apa? Kasih baterai. Ya, ya bisa jadi. Terus kan push button ini kan sifatnya kan dipencet tombolnya, ditekan. Nah, itu kalian tahu nggak low sama high-nya? Kalau ini dipencet itu apa? Kalau ini nggak dipencet itu apa? Apa? Apa tadi? Low. Kenapa Bu? Low. Ini kalau dipencet apa? Kalau nggak dipencet apa? Ditekan. Kira-kira apa ya? Jadi
intinya Ibu mau ngasih tahu tujuan belajar kita hari ini itu apa. Nah, yang pertama itu Wahyu Bola ngapain? Diki, jangan mainan harus Diki. Ya. Diki, bawa sini. Ya Bu. Ya. Ya. Bang, satunya. Sampai kamu buat mainan lagi tak? Bisa. Ya, bentar aja. Nah, dengerin ya, tujuan kita belajar hari ini yaitu yang pertama itu untuk memahami apa itu push button dan cara kerjanya. Terus yang kedua, memahami konsep input digital high dan low tadi yang ditentukan sama siapa? Fadil. Yang ketiga yaitu membuat rangkaian push button dan led di Bobi yang biasa kalian pakai Bobi itu ya. Terus yang keempat, menulis program Arduino menggunakan input put up. Ada yang tahu input put up itu apa? Input put up. Hendra. Belum tahu input put up ya, nanti dibahas lagi. Nah, yang keenam yaitu menemukan dan memperbaiki kesalahan binding atau kode atau trouble pada rangkaian kalian nanti. Terus yang terakhir bisa menjelaskan hasil simulasinya, berjalan atau tidaknya nanti berdasarkan saya ya. Nah, sebentar, tak tunjukin video, salah satu video dari Button agar kalian nanti ketika materi mempunyai gambaran Button itu bagaimana. Yang sebelah sana kelihatan nggak Fadil? Silakan Bu. Ini salah satu contoh dari Button. Aduh, sinyalnya jelek. Ya, pakai saya. Bentar. Ini lagi putus-putus sinyalnya. Bisa. Nah, kalau ini kan langsung dari komponennya, dari button aslinya sama LED-nya. Tapi kalau kita nanti simulasikan terlebih dahulu di Word sebelum kita ke alatnya atau ke komponennya. Nah, tolong didengerin ya. Nanti kita simulasikan bareng-bareng buttonnya. Oke. Kalau yang dua ini, yang satu untuk menyalakan, yang satu untuk mematikan. Itu tadi gambaran push button agar kalian lebih memahami ketika ke materinya. Tadi apa tadi push button? Apa? Ya. Nah, definisinya yang lebih detail ini ya. Ayo coba Diki dibaca Diki. Definisi push button. Push button adalah sasaran yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik dalam rangkaian elektronik. Ini hanya aktif ketika ditekan dan kembali ke posisi awal setelah dilepas. Nah, jadi intinya push button itu apa?
lampunya nyala. Jadi ingat-ingat ada apa tadi? Tipenya ada nama. Ayo ditulis dulu tipe push button. Ditulis sedikit-sedikit yang penting. Ya. Dimas, kamu nggak bawa pulpen? Nggak bawa. Bukunya ketinggalan di kelas. Ya, ketinggalan. Diketik di apa? Di foto aja. Kenapa? Di foto aja. Ya, untuk Dimas sama Juki diketik nanti dikirim ke saya ya. Yes. Oh sama apa? NO sama NC. NO itu normally open. Saya tulis juga ya di papan. Nah, dibiasakan yang penting-penting itu ditulis ya. Terus penggunaan sehari-hari. Andika tolong dibaca. Penggunaan bukan sangat luas dalam perangkat elektronik sehari-hari seperti tombol power pada alat elektronik, keyboard komputer, dan tombol reset pada berbagai perangkat. Ini menunjukkan pentingnya fungsi push button dalam pengendalian perangkat. Nah, jadi keyboard yang biasa di laptop yang kalian pakai itu termasuk button. Di sekitar kalian ini banyak banget button mulai dari saklar, tombol laptop, terus ini remote AC juga, terus remote TV ini juga. Nah, untuk konsep utama pada push button itu adalah bahwa tombol ini hanya memberikan sinyal ketika ditekan. Jadi kalau nggak ditekan, dia nggak memberikan sinyal. Itu membuat ideal untuk aplikasi di mana pengendali sementara dibutuhkan, seperti dalam permainan, kontrol alat, dan antarmuka pengguna. Nah, selanjutnya konsep input digital pada Arduino. Kalian kalau Arduino itu udah nggak asing ya? Udah Ya, asing. yang biasa dipakai Arduino Uno. Yes. Coba siapa ya? Bayu, baca Bayu. Kelihatan nggak? Ayo. Hendra. memiliki kondisi lakukan yang spesifik dan kondisi Indikasikan.
Tadi apa? Ada berapa? Ya. Empat. Kalau hek logikanya satu. Hek logikanya satu. Kalau lo logikanya logikanya nol ya. Terus hek itu menandakan apa kalau logika satu itu? Tegangan atau tegangan tinggi ya. Jam keempat telah selesai. Saatnya jam kelima. Kalau lo berapa kok? Nol atau tegangan kalian harus ingat ini itu hal penting dalam pembuatan. Lanjut. Nah ini contoh pembacaan input dari push button. Tolong tadi dibaca, kamu kelihatannya ngantuk ya tadi. Contoh pembacaan input dari push button. Push button. Button sebagai contoh implementasi ketika tombol push button ditekan dan terhubung ke keyboard, Arduino akan membaca nilai sebagai low. Ya. Sebaliknya, jika tombol tidak ditekan dan pin ditarik ke hek, maka Arduino akan membaca nilai sebagai hek. Contoh ini menunjukkan bagaimana input dapat mempengaruhi output pada Arduino. Apa kalian mau dipisah aja duduknya? Enggak, Kalau enggak ya diam toh. Nah, jadi ketika tombol push button itu ditekan, ini remote ini ditekan, itu terbuka ground dan Arduino ini akan membaca nilai sebagai low. Itu kalau dari Arduino ya, ini salah tadi. Nah, sebaliknya jika tombol tidak ditekan, itu akan ke hack. Ke hack ya, nilainya yang logikanya satu tadi ya. Selanjutnya, kenapa perlu input pull up? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kenapa perlu input pull up? Ayo coba dicari di HP kalian masing-masing. Rafa, ini memang jam rawat-rawatnya ngantuk, tapi tolonglah kalau pelajaran jangan. Itu mencari dapat Hah? untuk memastikan pin Ya. Ayo angkat tangan. Coba dicari di HP kalian masing-masing. Nah, terus angkat tangan. satu terlihat untuk memastikan PGB kita memiliki formula yang sangat dipahami. Ya. Pull up, bukan pull up, tapi pull up. Ya. Input pull up diperlukan untuk memastikan pin dari itu
bisa memiliki nilai logika yang pasti. Biasanya kita tidak akan punya maksud yang mengendalikan pin tersebut. Ya, jadi ada dua jawaban tadi dari Satya dan dari Rizal. Nah, yang pertama itu untuk menghindari keadaan mengambang. Artinya sinyalnya itu tidak jelas karena mengambang ya. Mengambang kan tidak jelas. Jadi sinyalnya itu tidak jelas, kadang high, kadang low, tanpa ditekan. Kalian ngapain? Apa mau gantiin saya jelaskan di depan? Tadi menghindari keadaan mengambang tadi apa coba? Apa Bu? Menghindari keadaan mengambang itu tadi maksudnya apa? Niatnya kenapa? Tidak sakit. Ya. Apa Rizal? Ya jadi karena namanya mengambang itu kan tidak jelas. Terus kadang high, kadang low tanpa ditekan tombolnya. Jadi itu untuk menghindari itu ya kegunaannya untuk up tadi. Nah terus ini ada juga aktivasi resistor internal, yaitu di mana dengan mengaktifkan input pull up, resistor internal sebesar 10 ohm itu diaktifkan yang membuat pin digital berada dalam kondisi high secara default. Nah, ini itu untuk memastikan bahwa pin tidak akan mengambang dan akan memberikan pembaca yang jelas dan konsisten. Nah, logika sederhana dari input pull up tolong dibacakan. Diki, ayo dibacakan Diki. Logika sederhana dari input pull up. Gas berada input up logika yang dibicarakan dengan input pull up menjadi lebih sederhana, tidak ditekan generasi pin dalam kondisi high, dan jika tombol ditekan pin akan terhubung ke ground sehingga menjadi low. Ini membuat program lebih mudah untuk dikodekan dan dipahami. Nah, jadi logika sederhananya seperti itu ya. Ketika tidak ditekan itu dalam kondisi pin dalam kondisi high, dan jika ditekan pin akan terhubung ke ground sehingga menjadi low. Nah, untuk keuntungan menggunakan input pull up itu yang pertama itu rangkaian menjadi sederhana karena tidak memerlukan resistor tambahan. Terus yang kedua, kestabilan yang lebih baik dalam membaca input. Terus serta kemudahan dalam penggunaan bagi pemula karena mengurangi kesalahan wiring. Nah, untuk komponen yang digunakan di boxy, ini nanti yang kita praktekkan ya. Komponennya ada Arduino Uno, Kevin Zar. Tolong Kevin, didengerin, jangan mainan sendiri. Kakimu itu ngapain di bawah? Ini bersiap, jangan bikin marah. Yang digunakan ada yang kedua Push button. ya. Terus kabel jumper. Terus breadboard. Apa breadboard tuh? Ya biasa kalian pakai warna pink itu loh, project board. Ya, betul Rizal. Terus
di dalamnya push button itu posisinya seperti ini dan push button itu. NC kan close, jadi dia tertutup. NO itu open, dia terbuka. Ini kalau kalian ngapain berempat? Kalau mau tidak kalau mau dipisah, ikut di sana. Saya belum masuk. Iya, maksudnya jangan main-main ya. Ya, buatan Bu. Nah, simbolnya ada juga ini apa? Push. Simbolnya dikit. Simbol NC. NC apa? Nikotin. Ini loh, jadi kamu nggak nulis kan? Oh, aduh. NC aja dengan listrik. Nah, simbolnya seperti ini. Ingat-ingat, ini di dalamnya bahkan seperti ini. Nanti kalau kalian praktek seperti di video, nah itu kalian harus paham NC sama NO-nya. Soalnya kalau itu kebalik, itu tidak bisa jalan dengan baik rangkaiannya. Atau gagal. Kita lanjut ke materi. Alur kerja rangkaian. Apa ada yang tahu bagaimana alur kerja rangkaiannya? Belum. Kepalanya disendekkan semua. Ini dibaca dan mulai dari Lendra biar nggak ngantuk. Ya. Katanya tadi nggak gitu Dimas, kedulangi. Kenapa? Terus selanjutnya Satria, Andika, ini dulu ya. Dino akan menginterpretasikan sinyal input tersebut membaca kondisi baik atau berdasarkan status tombol yang ditekan. Rafa, baik lo, baik sama lo. Suara yang sama tadi. Enggak. Jangan bicara kasar lagi ya. Kita pelajaran nanti punya juga. Iya dibaca. Dimut Pak. Nah, ketika tombol ditekan, kondisi lock terdeteksi sehingga Arduino mengaktifkan LED, menampilkan output dengan menyalakan cahaya. Nah, ini yang terjadi pada saklar kalian. Ketika saklar kalian tekan, itu lampu kalian nyala. Seperti itu atau kondisinya low. Nah, kok balik gitu lagi Rafa? Ya, Alvin, Jovan. Nah, lanjut. Jovan. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Nanti kita praktekkan bersama ya. Kalian pasti udah berkali-kali setiap kesini, setiap program itu pegang box ini. Pastinya
Saya dengar loh yang bicara sendiri. Ayo, siapa yang bicara sendiri? Kita langsung ke simulasinya aja ya. Tadi yang dibutuhkan ada button, terus Arduino, nilainya 220. Satuannya, resistor satuannya. Om. Ya, terus kabel, jumper, terus sama breadboard atau projector. Kalian kalau disebut gini kurang paham ya? Biasanya kalian nyebutnya projector gitu kan? Nah, itu nanti digunakan juga. Untuk codingnya dicari sendiri ya. Nanti karena laptop pada terbatas, jadi kita dua-dua ya nanti. Satu laptop 2 orang. Ayo sekarang diambil laptopnya, diambil dari sebelah sini dulu. Atau langsung satu-satu ngambil. Ya jangan berebut ya. Yakin saya ambil laptopnya. Nah, ngambilnya jangan berebut.
contohnya? Ada? Beneran dulu ya? Tes. Itu kan mau. Kita lihat dulu sih. Saya ada ketemu Bayu kamu dan direktur pasti ya, katakan nanti. Yuk, kita tes. Yuk, yuk. Enggak. Kamu udah terima pasti ya? Ingat-ingat dulu. Karena kamunya tengah-tengah Kita dapat bilang dah. ini tengah-tengah merangkak, terus nanti ketemu. Yang lain dibuka boxnya. Ya udah. Tugasnya kita belajar merangkai flat menggunakan push button di boxnya. Kalian belum ada gambaran gimana merangkainya? Yuk. Kalau belum ini beri contoh. Nah, kelihatan nggak dari ponsel Fadil? Iya. Kelihatan ya? Ya, Bu. Kita kasih contoh rangkaiannya aja nanti Namanya Bu merangkai. merangkai push button dengan
Jangan di situ. Yang main nanti soal Di kalian sini ini. dingin, di sini dingin. Kenapa mau balapan kelas-kelasan sekolah sama anak SM? Ya kan? Ya nanti soal kalian dimainkan. Katanya ayo dikerjakan Dimas. Pakaiannya seperti ini loh ya. Bu, ini yang mana? Yang itu loh, Bu, yang putih. Yang putihnya itu namanya apa? Project board. Itu nggak ketemu. Ya itu ada macam-macam, ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang Ini yang mana, Bu? kalau lebih ringkas pakai yang kecil nggak apa-apa. Pakai yang banyak aja. Dewi, ini. Ayo dibantu dong Kak Firza. Nah, Oh, bisa. Bisa. tuh. Cok. Balik kan? Woi. Sabar ya. Tidak. Kamu mau pakai ini apa? Mouse. Mouse-nya nggak ada, ganti foto yang nggak ada. Tahu. Nih. Kita.
Ayo, Moki, kamu mana? Yang bolong-bolong itu namanya apa?
Kayak iso. Dia belum. Agak silang agak. Itu. Ya. Wih, metu. Berani kodingannya, Indra. Engkau. Iya. Sinyalnya itu loh. Sinyalnya kenapa gimana? Sinyalnya ini Alexa. Sabar ya. Ini seminggu juga ya. Iya. Kalau masuk sini tapi bisa langsung ya. Bisa, pakai air kamu nanti kan mati. Gini, gini. Beneran kan apa pun. Tinggal keluarkan pakai tempatnya diisi. Orang bisa. Biasanya Apa Rizal? Ayo, 10. Jam 11 pas. Selesai ya rangkaiannya. Nah, nanti kamu tak kasih 3 tugas rangkaian kalau kamu tahu. Ajar kenapa? Ya bentar lagi ya. Ajar. Rizal udah. Belum, Bu. SBY. Ya. Berapa? berangkat tinggalnya. Iya. Tiga menit lagi ya. Ya, toh, Bu. Iya ya. Dulu. Dulu kalau ini. Linda. Linda, kamu nggak ingat apa yang tak ngomong tadi? Aku tahu ada tugas 3. Teman-temanmu dapat 1, kamu dapat 3. Saya
Orang sadar bisa setan. Kok gak bisa disalin? Juga lagi. Duh. Ada bisa disalin ya. Ya. Oke. Itu poin dari Ini bisa. Satria sepertinya curhat ya tadi. Iya, Bu. Rambutnya nggak apa, itu saya dengar. Itu si air, oke. Jangan cek itu. penting kenal. Dorong angkot. Jam kelima telah selesai. Saatnya jam kelima. Kak Diri. Kilo. Bu kayak gini, Bu. Nah, ya coba disimulasikan. Ini apa? Itu ini pintu digitalnya tadi. Ini keluar dari keluar. Iya. Coba. Itu kan di bawahnya ada satu. Tapi sampai nol. Oh, ya. Ini udah. SMT. Kegiatan pasti standar kan hampir Nah, itu punyanya Dimas sudah jadi. Kurang nih. Saya melihat punyanya Rizal. gue bisa bu Tulisannya apa? nggak tahu bu Buka dia. Metu-metu. iya kan Apa nona? Mau? Saya coba disimulasikan itu nggak bisanya kenapa? Pengen lah. Coba Fadil. Derang. Coba diingatkan sebetulnya. gue bingkanya Dimas. Nah, ini ada trouble punyanya Rizal. Dia nggak nyala lampunya. Itu kira-kira kenapa Rizal? Ini langsung langsung. Kesalahannya ada di mana? Buttonnya atau duet? Coba dilihat lagi rangkaiannya. Apa? Apa? Enggak. Nah, Dek, ini loh, Bu. biletnya Apa? Dek. Apa? Nah, lihatnya. Ya. aku. Oh iya. Mikir ini. Lah kok dingane? Dengarkan ya. Alah. Kalian kalau merangkai itu diperhatikan betul-betul lainnya udah menyambung apa belum. Ini punya Rizal itu trouble-nya itu pada led. LED-nya itu nggak menyambung pada rangkaian, pada kabel-kabel. Jadi yang dimaksud kabel jumper itu yang
hijau yang kalian tarik-tarik itu kartunya. Alhamdulillah. Listriknya mati lagi. Ya Le, kemarin Le ada yang putih. Jujur. Laptopnya ada yang mati. Iya, mati. Oh, nyala semua ya, masih bisa ya? Nyala semua? Nyala. Nanti kau Nyala. Udah kayaknya jenengane bukan Apa? Dengan nih. Biar Ya. Jadi Kiki sama Dimas diperhatikan ya kalau merhatiin. Keren Bu. Bulan ini bisa namanya Diki mawon, namanya Diki aja. Iya, jenengan ganti jenengan ganti. Diki, gak boleh gitu Diki, kamu itu lompat sama Kamu Dimas. enggak boleh seperti itu Diki. Ayo diganti. Benar tak ganti loh. Ora boleh. Bu. Kalau diperhatikan ya, kalau merangkai Ganti itu dulu. kalian harus betul-betul memperhatikan rangkaiannya sama codingannya. Diki sama Dimas kalau nggak berhenti toh, dengerin dulu. Dimas. Biasanya ada beberapa strobe dari rangkaiannya itu biasanya seperti yang punyanya Rizal tadi, dia itu lights-nya tidak menyala. Dodok. Dimas. Lah tak jenengi lho Bu, lah dihapusna to Bu. Kalau kelompokan itu namanya harus berdua. Sudah Bu, sudah tak jenengi. Pak, kok ibu kamane itu. Nggak boleh gitu. Gak oleh ngono. Dengerin dulu ya. Dengerin dulu. Biasanya trouble-nya itu seperti punya Rizal, tadi lampu-nya nggak nyala karena dia salah merangkai. Terus dari codingannya juga, kalau dia error berarti codingan kalian ada yang salah. Jeneng mulut dua. Hati lo kemana? Ya. Nanti udah kalian simpan kan rangkaiannya? Nah, udah ya, udah disimpan. Karena ini listriknya mati-mati terus, kita langsung ke laporan, buat laporannya. Mati. Ini udah. Iya, nanti kan tetap Mati loh. Wifi-nya yang mati. Nanti dulu nunggu Fadil kembali baru ke kamar mandi. Kita mengerjakan laporannya dulu. Laporannya tempatnya saya kirim di grup ya. Kan tadi udah kamu simpen. Nanti, nah nyala. Bentar, laporannya saya kirim. Ini lu yang jadi melatih gue ya sih. Ya, dan sekarang buat sama Grup kalian tuh namanya. jangan itu Maria asli. Aku Maria. Mungkin mencak-mencak gue aku ini sih. Apa Dimas? Ya iya. Kamu kemarin sakitnya Dimas? Ya aku mana? Ben, ngapo? Mana kuat? Kowe ketumbang yang bina di suratan. Apa? Nah itu ya, template laporannya udah saya kirim di grup. Jadi kalau kalian nggak sempat memfoto tadi, kalian masuk ke linknya aja, linknya. Itu kan kalian mau ganti saya di depan. Oke. Tolong jangan berisik dulu, didengarkan dulu. Itu kan tempatnya udah saya kirim di grup. Karena kalian nggak sempat memfoto rangkaiannya, tapi ada linknya. Nanti linknya dimasukkan di laporan, linknya aja. Kan itu kan di sini kan akun kalian semua kan? Ya. Terus nanti kalian login pakai HP kalian, terus nanti di screenshot, dimasukkan di laporan. Ya. Ayo sekarang diskusi berdua
mati. Dari Pak. Demi wifi ini lu dulu. Tadi ada yang trouble ini enggak? Ketika ditekan lightnya mati, tapi kalau dilepas malah nyala. Ada? Punya kamu Satria? Ya, kira-kira apa itu kesalahannya? Oke. Codingannya? Masa codingannya? Nah itu kesalahan rangkaian kamu itu kebalik logikanya. Jadi tombolnya itu masih nyambung ke 5 volt, harusnya ke ground. Oke. Jadi Enter. ya dan kembali ya. Itu di foto ya, Satria di foto dimasukkan di laporan. Betul. Jadi trouble-nya itu dalam simulasi itu berbagai macam. Ya seharusnya gitu. Ya, foto ya, nanti dimasukkan laporan. Diskusi kayak Dimas sama Kiki itu diskusi. LCT. Ini ada trouble lagi dari rekannya Bayu sama Jevan. Amino, maaf ya. Trouble-nya itu dia di codingnya. Jadi codingnya itu harus sesuai dengan rangkaian ya, Bayu. Neng gambar iki sampai iki. Iya yang salah. Sik telan cemburu sik. Harusnya di 12 bukan 13. Ya. Baca lagi, samakan dengan rangkaiannya. Nah, itu di foto. Di laporan laporan. Ya, laporannya dikerjakan. Andika ini kok. Andika sekarang buat laporannya. Iya. Nanti ini di foto dulu lagi kasih masukan ke laporan. Di foto dulu Andika. Kerjakan tadi. Nanti dipoto dimasukkan Angkat gak harus wifi. berbagi tugas seperti Andika sama Krisna ini bisa. Yang satu menyelesaikan laporan, yang satunya Udah kayak pencet. melanjutkan rangkaiannya karena tadi kan sempat listriknya mati. Itu kan di laporan dia ada pengertian push button. Nah, itu kalian isi sesuai yang kalian pahami. Nggak boleh gitu, Ketika. Good.
Ini sudah Ini udah ada beberapa yang mengirimkan laporannya. Kak, Rafa kamu diskusinya kok malah sama Satria itu loh. Kamu tuh diskusi sendiri sendiri. Kamu diskusinya sama jawaban, sama kamu itu jawaban. Masuk lagi ya. Iya dong. Ya, Kan tadi udah bisa kalau udah sekarang. Top 5 bang. Yang tak jelas. Family fans asli Indonesia. Mana fansmu bro? Ya. gimana? Ini di grup, seperti biasa di grup ya laporannya. Ya. Aduh. Yang mana? Ini dibagi. Orang gula itu yang gue ingat orang kita loh. Begini gitu. Ya di grup. Fotonya. Kok Fadil nggak kembali kan laporan? Belum buka. Ini kelas toh mungkin. Cak turun. Ini juga loh. Protes? No. Kayak Itu bukan. Ini motor. Motor kok. Nyentuh. Mulak buka. Nyentuh kok. Dimasukkan Yang sudah langsung dikirim di grup ya. Rafa ini Jepang kamu suruh ngerjain sendiri tuh. Oh, kamu diskusi sama Satria. Kurang kamu aja loh yang belum mengumpulkan. Ayo cepetan. Ayo segera dikirim kalau sudah. Oke. Udah semua ya ini? Ya sudah. Eh, kalau sudah, Suka, laptopnya Ika. dimatikan dulu, Wes bar. terus dikembalikan. Kembalikannya yang rapi. Ya Bu. Ya,
Kelihatannya kalian udah lapar. Kok kenapa? Rapat dipanggil Joko. Butek ki ya apa? Iso to, gantian golekne. Oke, Male. Jumat ya, Jo. Kita jumahan. Biasanya istirahat dulu apa dimakan dan yang itu? Istirahat sampai Jumatan. Jumatannya ngobrol. Ali. Dikembalikan dulu ya. Ini sih. Tadi mulus sama gimana? Kayaknya aku saja ini Oh, tadi bilangnya mau sakit perut. tak balas sih Nah, begini. jangan Oh, lihat-lihat ya. iya. Oh, ya. Kantong ajaib tenang Sulaiman. Nanti ini rusak loh. Rusak enggak, Pak? Nanti meja ini nggak tentu meja sama. Pak. Ya. Ya, kembali. Sekarang kita korelasi pelajaran hari ini. Andika duduk dulu, Andika. Apa refleksi hari ini yang kalian dapat? Ya. Saya bisa menyimpulkan kalau push button itu push button itu Button. cuma punya dua kondisi, hanya hidup dan mati itu. Terus kalau pakai input full 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 up, gambarnya jadi kebalik, nggak ditekan itu. Kalau ditekan itu baik, kalau ditekan itu low. Saya juga ngerti cara bikin rangkaian tombol sama multibox. Pokoknya sekarang lebih ngerti gimana baca sinyal dari tombol. Ya. Ayo, ada lagi? Ya, bisa. Saya baru ngerti kalau tombol itu sebenarnya tidak langsung memberi sinyal high, tapi karena pakai input full up jadi kebalik. Tadi sebelum dijelasin saya bingung waktu tekan malah Oh, itu tadi di rangkaianmu itu ya. ya Bu. Ada lagi refleksinya? Saya Ya, Bayu apa? Oh, yang tiga. saya jadi tahu cara naruh kesulitan. Ya, mata tekak, tekak.
Nggak ngefek. Betul. Ayo. Ada lagi yang Saya bayar apa? dari simulasi kopi ini saya merasa lebih gampang buat belajar. Soalnya kalau salah miring tinggal benerin, nggak perlu takut alatnya rusak. Jadi lebih pede buat coba-coba. Ya, kalau pakai liring itu, kalau pakai bodi itu, kalian lebih pede naruh komponen-komponennya di mana aja gitu ya. Ya. Soalnya nanti nggak takut itu meledak atau itu rusak atau bagaimana. Ya, Ada lagi yang tadi Bayu? Apa Bayu? Praktek saya salah menaruh jadi nggak nyala, tapi setelah dicek ternyata akhirnya balik. Jadi sekarang saya lebih paham bedanya anoda sama katoda. Oh ya. Jadi berdasarkan rangkaian kalian masing-masing ya. Ada lagi ini terakhir nih siapa? Oh, Vino. Saya lebih paham. Oh ya. Jadi nggak semua low itu mati terus ya. Low itu lo itu kalau disebutkan tadi kayak yang pelajaran yang kamu praktekkan tadi. Ini kalian mau pelajarannya selesai apa enggak? Ya. Dengerin dulu. Ada yang bisa menyimpulkan nggak pelajaran hari ini? Kalau tidak, itu simpulkan. Nah, jadi pelajaran hari ini membantu kalian itu memahami dasar kerja push button, terus cara Arduino membaca input digital seperti ini tadi yang ditulis. Terus kalian juga menangkap konsep penting bahwa dengan menggunakan input pull up itu kondisi tombol menjadi kebalik, tidak ditekan itu high dan ketika ditekan itu menjadi low. Untuk rangkaiannya itu hari ini itu aja ya. Nanti minggu depan kita lanjut merangkai 2 push button untuk menyalakan 2 LED, yaitu push buttonnya itu nanti seperti yang dicontoh tadi bisa mematikan dan menyalakan.